Halo Pak Dok. Apa? Ohayo gozaimasu. Ohayou Konbanwa. gozaimasu. Konbanwa. Ini masih di Puskesmas Lor. Iyalah, nah, puskesmas. Ya apa, ya apa, ya apa? Nah, bentar. Pak Dok kan habis habis bagian operasi barusan sama Dokter Lisa. Iya, sama dokter Adel. Ya, sampai di stamina Janis. Jadi, Pak Dok, kemarin Pak Dok cerita tentang Drupadi itu loh. Oh, kenapa? Nah, ya itu, namanya wayang ya. Loh, sakjane ngono ya, sakjane lo ya. Kalau kalau kita baca yang namanya Mahabharata, Mm-mm. kita itu membaca Ramayana, atau kita lihat membaca Bharata Yuddha gitu. Penulis ya dalam hal ini Mm-mm. entah itu Walmiki itu yang nulis Ramayana, Ya, Mahabharata itu yang nulis itu Vyasa gitu ya. biasa. Ya itu Bharata Yuddha itu Seda dan Panuluh gitu ya, itu apa namanya, kita itu melihat itu mereka itu tidak sedang dalam membela siapa-siapa Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Jadi Vyasa menulis Mahabharata dalam 18 parwa itu ya, 18 bab itu ya, 18 juz itu. Ya dia tidak memihak itu. Vyasa tidak apa namanya, tidak sedang memihak. Bahkan Vyasa itu hanya menunjukkan kejadian yang menimpa seseorang gitu ya. Seseorang itu berhubungan dengan kejadian-kejadian sebelumnya gitu. Hmm. Misalnya. Kenapa Gatot Kaca kok sampai mati gitu? Padahal dia sakti Mm-mm. gitu ya. Ya itu merupakan rentetan kejadian, entah itu benar, entah itu salah, entah itu baik, entah itu buruk. Kejadian-kejadian ini bersinggungan dan berhubungan loh. Itu saja yang ditulis oleh penulisnya Biasa. gitu, Wiyasa gitu. Ya Wiyasa itu lah lo itu menjelaskan lo ya, bayangin lo yang namanya Drupadi. Kalau dalam Mahabharata aslinya ya, Drupadi Mm-mm. itu adalah istrinya Pandawa. Iya, Jadi 5 dia itu orang. poliandri itu ya. Poliandri. Drupadi atau Pancali itu ya. Pancali namanya, Pancali atau Drupadi itu istrinya Pandawa, ya istrinya Gatotkaca, ya istrinya Arjuna, ya istrinya Bima, Yudhistira, Yudhistira Nakula gitu, Sadewa. Nakula dan Sadewa. Lah ya itu, bayangin aja ini istri dipakai bahan taruhan gitu ya. Tapi itu menggambarkan bahwa dulu itu wajar itu istri dipertaruhkan di bandar, di meja judi itu ya biasa itu. Karena bagian dari properti kan? Loh, uh, seseorang itu bahkan mengorbankan anaknya untuk menyenangkan Tuhannya, itu lumrah Iya. itu. Menyembelih anaknya, menyembelih istrinya untuk menyenangkan Tuhannya, lah itu lumrah. Itu dulu terjadi seperti itu. Jadi kalau kemudian Wiyasa menceritakan Pandowo main dadu itu ya. Ya, terus kemudian terlepas bahwa ya bandarnya curang. Mana ada bandar nggak curang? Nah, kalau bandar nggak curang ya bubar itu ya. Bandar itu di mana-mana ya menang gitu kan. Ya namanya bandar kok gitu ya. Nah, terlepas dari bandarnya itu Sengkuni gitu ya. Terus kemudian itu mencurangi. Lah, kalau mencurangi, Kresna kurang apa curangnya? Dia semua orang dicurangi sama Kresna gitu. Hanya saja kalau kita sudah memihak, gitu, orang-orang di pihak kita itu kalau ngakali kita bilang cerdas, kalau musuh kita ngakali kita bilang culas, Sengkuni kita bilang culas, Sri Kresna kita bilang cerdas, apa gitu ya? Lo Kresna itu kurang culas apa itu? Tapi karena sudah yang namanya kita itu menisbatkan, wow, menisbatkan itu, memberi
memberikan stigma ya kepada Kurawa itu udah jelek gitu. Pandowo itu pasti bagus, bagus apanya gitu. Bagus apanya? Wih, itu yang namanya Werkudara Bima itu haus darah loh, haus darah itu. Haus darah. Yang namanya Dursasana itu bukan hanya sekedar dibunuh, dimutilasi sama dia. Tangannya dipotong, kakinya dipotong kanan kiri gitu ya. Habis gitu diwedel-edel badannya gitu. Diminum darahnya, habis itu Pancali datang keramas gitu. Nah ini orang-orang haus darah gini kok ya dipakai sebagai apa pijakan moral itu. Ya tujuannya sih sebetulnya dalang-dalang waktu itu ya, dalang-dalang itu tujuannya memberikan dikotomi itu supaya orang itu gampang diarahkan Hmm. gitu. Ya. Oke. Jadi dalang dalam hal ini itu membuat penonton itu mudah diarahkan karena dia sudah berpihak gitu. Bayangin aja Mas, kalau masyarakat itu koyo aku kabeh ngono. Ngeluh rajane Mas itu. Dikongkon perang gak gelem ya ngono. Dikongkon sedekah emoh gitu ya. Wah, ngeluh Disuruh rajane perang Mas itu. langsung jawabnya, Ya lah yang lho. butuh perang sampeyan Sing ngomong kate aku. perang kon budalo dhewe perang kono lek kepingin perang gitu. Bayangin aja kalau masyarakat itu penduduk Indonesia itu kayak aku semua Hmm. Mas, bubar Indonesia ini ya. Disuruh penataran P4 malah protes gitu lah, repot ya gitu. Itu yang namanya eh, apa namanya? Itu yang namanya kenapa kemarin itu apa namanya? eh, cerita dikemas manis oleh pemenang perang. Ya, enggak sih gitu. Enggak ikut perang padahal. Yang nulis tuh orangnya enggak ikut perang gitu. Yang nulis tuh orang enggak ikut perang gitu. Ini contoh ya, misalkan perang 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 apa namanya? Perang dunia kedua lah, perang Eropa lah ya itu. Pendaratan di Normandia gitu Hmm. ya. Decision D itu bulan 6 tahun apa bulan 6 apa tanggal 6 bulan 6 itu decision day itu. Itu kan gambarannya itu kan heroik gitu ya. Gambarannya itu heroik gitu. Tapi sekarang anak-anak SMA di apa? Anak-anak SMA di mana di Eropa itu Hmm. memperingati hari D-Day itu, Decision Hmm. Day itu, mereka itu dijelaskan apa yang terjadi pada masyarakat saat itu gitu ya. Dijarah, terus diperkosa gitu. Siapa yang melakukan penjarahan? Siapa yang melakukan perkosaan? Sama, pasukan sekutu, pasukan Nazi sama aja gitu. Itu sudah sejak tahun 2015 yang namanya apa namanya kurikulum sejarah di Eropa itu menceritakan apa adanya gitu. Tidak lantas wah ini Montgomery hebat loh, enggak lah, itu diceritakan apa adanya yang terjadi itu apa gitu ya. Ini bayangin aja kalau Indonesia diceritakan yang terjadi apa, bubarlah Indonesia ini gitu ya. Karena ya mereka sudah mapan ya melihat ya nggak baper bahwa yang namanya decision day itu terjadi karena Hitler telat bangun. Goblok Hitler itu, kamu aja kok itu. Bayangin aja, itu kalau Hitler nggak telat bangun, nggak bisa itu mendarat itu di Normandia itu. Nggak bisa. Karena Hitler itu, ini juga kurikulum yang sekarang, kurikulum apa? Kurikulum kurikulum sejarahnya anak-anak Eropa sekarang Hmm. itu diberitahukan kenapa decision day itu mulus gitu karena Hitler itu telat bangun. Ada yang namanya pasukan yang hanya boleh digerakkan oleh komando Hitler, namanya apa namanya pasukan Panzer Jerman itu. Lah pada tanggal 6 itu Hitler telat bangun sampai pasukan sekutu itu mendarat, Panzer itu belum bergerak gitu. Nah bayangin aja, Perang Dunia Kedua itu kalah gara-gara Hitler telat bangun, itu nggak masuk akal lah ya. Dan itu dijelaskan apa adanya bahwa itu ya bukan karena kehebatan pasukan sekutu lah apa-apa itu. Karena ya udahlah ya ini apesnya Hitler Hmm. aja dia telat bangun gitu. Nah hal-hal yang semacam itu. Nah
Mahabharata dan Ramayana itu tidak memihak, enggak memihak itu. Enggak memihak itu. Enggak memihak. Yang memihak itu penonton itu. Menonton. Ya kalau misalkan ayo di apa di mana di rumah-rumahnya penduduk yang dipasang gambarnya Kresna, Arjuna itu. Kaono itu ya. Kaono lah dipasang Dursosana. Apa sih Gareng Semar Petruk ya itu. Nah, Apa sih? ini gambarnya Togok Togok malah. jarang-jarang. Togok itu Iya. jarang-jarang itu. Togok itu jarang-jarang. Meskipun yang dilakukan Togok kepada Ndoro-Ndoronya, lah sama yang dilakukan Semar itu. Sama itu. Loh, sebelum Dursosana mati itu, dia itu dia itu berdialog panjang dengan Petruk. Itu ya coba Amen dengerin kalau ada Mhm. mudah-mudahan ada kasetnya ya. Mudah-mudahan ada kasetnya tentang yang namanya Dursosana Gugur itu Oh, ya. Dursosana Gugur itu Narto Sabdo. tentang Nartasabdo sama satunya lagi yang bagus itu Anom Suroto, Oh, Nam Suroto. Anom Suroto sama Nartasabdo. Itu dialog panjang antara Togok Tejo Mantri dan Dursosana. Dursosana itu ya. Sebetulnya itu lakonnya itu bukan menceritakan Dursosana, itu menceritakan tentang gugurnya Lesmono ya, Lesmono. Hmm. Karno ya. Jadi Karena. itu ada dalam apa namanya? Dalam kisah Karno Tanding Hmm. ya. Dalam kisah Karno Tanding itu di di apa namanya? Pakelirannya si siapa namanya? Nam Narto Suroto tadi. Sabdo dan Mhm. Anom Suroto itu di dalamnya itu ada kisah matinya si siapa namanya Dursosana. Hmm. Dursosono yang dimutilasi dan diujet-ujet sama yang namanya si apa Gimana? namanya Hmm. Werkudara gitu ya. Nah, yang menarik adalah uh, dialog panjang antara Togok Tejo Mantri ya sama Dursosono. Karena posisi Dursosono pada saat itu diangkat sebagai putra mahkota menggantikan Lesmono Mondrokumoro gitu. Ya itu 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 unik gitu. Jadi pada saat Lesmono Mondrokumoro Hmm. mati gitu ya. Lesmono Mondrokumoro mati itu terus kemudian yang diangkat sebagai pewaris tahta itu bukan siapa-siapa, tapi adiknya Dursosana. Duryudono, si Dursosono. Dan Dursosono diperintahkan menemani Banowati di Kaputren gitu. Sebagai gantinya Lesmono Mondrokumoro lo gitu ya itu. Dan pokoknya Duryudono itu memerintahkan Dursosono, kamu nggak boleh ikut perang. Kamu harus menggantikan posisinya Lesmana. Lesmono Mondrokumoro gitu itu. Nah, dalam dalam apa namanya dalam pembicaraannya itu bagus itu apa sih apa namanya Tejo Mantri ya, Togok Tejo Mantri yang apa namanya sebagai penasehat itu toh akhirnya ya namanya dorong-dorongnya itu geblek ya itu lah akhirnya ya apa namanya wah aku ki satrio itu kudune perang gitu ya. Nah, udahlah ya, sudah ya, semonggo kalau memang pengen perang. Sama persis kejadian matinya Dursosono itu Tejo Mantri itu mengatakan yang sama dengan matinya Kumbokarno. Sama lah itu. Itu ada apa namanya? Ada dialog panjang dalam paklirannya siapa namanya? Narto Eh Sabdo sama Narto Sabdo, Narto Sabdo. Alam Tapi Suroto. kalau Anom Suroto nggak terlalu panjang. Narto Sabdo Oke. itu panjang. Narto Sabdo itu Hmm. panjang. Nah, Mas, orang bisa ingat begini itu kalau nggak disleksia nggak bisa. Nah, ya itu. Ya, itu. Nggak Nah, bisa. ya itu. Orang itu bisa mengingat pakeliran detail gitu itu kalau nggak disleksia nggak bisa. Gitu. Malah gitu ya, malah malah Iya, ingat gitu. lebih detail ya. Iya, ingat detail. Detail ingat arah salah, kanan kiri salah, tapi detail ingat Hmm. gitu. Nah, Hmm. ini saya nunjukkan ini. Detail yang dikatakan Narto Sabdo itu saya ingat itu ya. Bahkan
emosi saya waktu itu pada saat saya dengarkan Arto Sabdo itu seperti apa itu itu bisa ingat. Nah, disleksia itu ya. Disleksia itu adalah ketidakharmonisan ya, Mm-mm. ketidakharmonisan dalam kerja otak kita menghasilkan komunikasi yang efektif ya. Sekali lagi ya. Oke, oke. Jadi disleksia dalam hal ini bukan orang itu tidak otaknya tidak bisa mengolah dengan cara yang berbeda gitu ya. Ya itu. Itu yang namanya disleksia. Autis itu berbeda dengan disleksia, tapi autis dan disleksia bisa terjadi bersamaan gitu ya. Bisa terjadi bersamaan. Nah, disleksia itu sebetulnya masalahnya itu adalah pada saat kita berkomunikasi gitu. Ya, berkomunikasi. Seseorang tidak bisa membuat kalimat yang utuh gitu ya. Itu Mm-mm. salah satu tanda disleksia Mm. gitu ya. Kesulitan dia itu. Dia tuh bisa melihat, bisa tahu, dia tahu ini habis tak makan, tapi coba kamu tulis dalam satu kalimat. Kesulitan dia tuh, nulis itu. Meskipun dia ingat detail gitu ya. Meskipun dia ingat detail. Makanya itu penderita penderita disleksia itu akan menemui handicap berat kalau dia sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Lah untungnya aku biar nggak sekolah gitu ya. Ya kan, aku Iya. ini terbebas dari kewajiban-kewajiban Mm-mm. nulis, imla lah, opolah, enggak, itu aku itu bebas, justru karena nggak sekolah. Iya. Pak Dok sekolah langsung kelas 5 sih ya? Loh iya, tapi Mm-mm. aku loh, kelas 5 itu aku sudah tamat baca banyak itu, yang apa namanya, kelas 5 masuk kelas 5 kuartal 3 itu aku sudah menyelesaikan banyak buku termasuk apa namanya, Makosidul Falasifanya si siapa, Imam Ghazali itu, Mm. Makosidul Falasifah aku tamat sudah baca itu ya, Tak pikir sudah baca. kalkulusnya udah selesai juga. Kenapa? Kalkulusnya juga udah selesai itu. Oh, kalkulus aku belajar waktu sudah sekolah, kenal matematika, belajar kalkulus gitu. Itu belajar kalkulus, itu sudah sekolah. Tapi kesulitan yang dihadapi anak-anak disleksia zaman sekarang, Mm-mm. aku nggak menghadapi waktu itu. Kenapa? Aku tidak punya obligasi untuk ngerjakan PR, enggak Mm. itu. Ya, enggak, kesulitan. Anak-anak disleksia itu membuat kata kalimat itu kesulitan, apalagi disuruh nulis ya. Nulis Mm. kalimat itu kesulitan itu. Meskipun dia baca, dia paham itu. Dia baca itu dia paham itu. Sekali baca satu halaman itu mungkin beberapa detik dia bisa paham apa yang tertulis di sini itu ya. Tetapi dia begitu dia ngomong itu kesulitan itu. Kesulitan menyampaikan itu. Nah, itu yang namanya disleksia itu. Jadi ekspresinya dia Ekspres. mengekspresikan pola itu yang Mm. dan menghubungkannya dengan bahasa gini loh ya. Kemampuan pusat bahasa di otak kita dan Mm-mm. pusat mengolah pola Mm-mm. itu tempatnya berbeda meskipun bekerja secara simultan gitu ya. Misalnya nih, otak kiri kita itu tentang logika, terus kemudian mengkalkulasi itu termasuk bahasa itu di kiri. Sementara kanan itu pola. Tapi kalau kita nggak bisa bareng ya nggak bisa. Seniman pun gitu ya. Seniman pun kalau hanya satu sisi saja ya nggak bisa gitu. Karena seniman itu perlu yang namanya mengekspresikan Ide, imajinasinya yang imajinasi. pola itu mengekspresikan. Kalau disleksia seniman pun kesulitan itu. Ya, seniman pun kesulitan. Nah, itu yang yang disebut disleksia. Nah, apa yang terjadi pada disleksia? Hmm. Ini ada yang nanya disleksia itu apa? Itu kan sudah kemarin. Itu lihat itu apa namanya YouTube-nya apa namanya realnya Mas Togok itu yang dulu itu apa itu macam-macam disleksia apa. Nah sekarang itu aku hanya menjelaskan secara lebih dalam disleksia itu kenapa?
Kenapa aku bisa, saya sekarang itu menceritakan lakon yang dilakonkan Narto Sabdo detail itu bisa gitu. Sekarang itu setelah saya berlatih yang namanya selama 13 tahun latihan yang namanya caranya ngomong itu gimana gitu ya. Caranya ngomong yang tidak terlalu menyakitin hati orang itu gimana. Meskipun sekarang ya kadang-kadang aku nggak peduli yo sakit hati ya wis itu ya. Tapi itu memerlukan waktu gitu. Kalau seandainya tahun 2002 sampai tanya wayang ke aku, gak iso ngomong aku, nggak bisa menceritakan bagaimana yang namanya Narto Sabdo. Ini ngomong ya, Narto Sabdo waktu menjalankan yang namanya Pandowo Sukan Dadu tadi itu. Wah, itu Narto Sabdo itu sampai itu coba lihat itu ya, Pak, coba cari itu ya. Itu ada kok itu, mesti ada kok itu. Karena saya itu dulu dengerin kaset juga gitu. Itu ada yang namanya Narto Sabdo itu, udah jengkelin lah. Yang namanya Yudhisthira itu jengkelin gitu ya. Lah aku aja jengkel loh. Waktu itu jengkel ini orang nggak bisa dikasih tahu ya gitu. Nah, kejadian detail kejadian detail itu hanya bisa terekol bagus kalau dia tidak merasa terganggu selama hidupnya. Kalau terganggu didelete oleh mimpi kita gitu. Ya, didelete oleh Menyambung mimpi sama yang kita. tadi. Ya, didelete oleh mimpi kita. Nah, disleksia itu sekali lagi, disleksia itu bukan kita tidak mengenal pola, bukan. Bukan otak kita tidak mengenal pola, bukan. Otak kita itu ribuan tahun ya begitu itu ya. Hanya saja manusia itu mengalami yang namanya revolusi kognitif itu. Orang yang berbakat nyocok itu, wah itu yang menang gitu ya. Meskipun dia lupa, dia ngarang aja kejadian gitu ya. Ngarang itu. Bayangin aja, ngarang tentang Sengkuni. Oh, kalau ada orang jelek dibilang Sengkuni. Lah perasaanmu, yang namanya Kresna itu lebih jahat lagi dari Sengkuni itu. Kalau dihitung kejahatannya, yang namanya Kresna itu lebih jahat dari Sengkuni gitu ya. Ya, itu lebih jahat dari Sengkuni. Kalau dihitung kejahatannya. Nah itu, tapi Sengkuni dianggap jahat, Sengkuni. Padahal ya, Sengkuni itu enggak dibilang itu punya nafsu apa, enggak ada, mana. Sengkuni pengen tadi apa, enggak ada. Orang dia pengen memuliakan ponakan-ponakannya tok itu ya. Dia itu Pengen enggak ponakannya kenal. jadi raja. Dia itu kepingin ponakannya hidup mulia gitu ya. Meskipun ya ponakannya itu ya kodo kabeh loh sama dia itu. Mulai lah iya, macam mana coba? Satu-satu ponakannya yang hormat sama Paman Sengkuni cuma satu. Duryudono, liyane ngelamake gak kira-kira lah ya itu. Ya, nah ini. Mulai Dursosana lah, yang namanya Durmogati lah, Citrasu, semua itu kodo lah kalau sama yang namanya siapa namanya Sengkuni itu. Sengkuni nggak marah kok gitu, nggak marah gitu, nggak marah gitu. Ya, lah kenapa Sengkuni itu dicap sebagai jelek? Malah wah, Sengkuni itu dipakai poyok-poyokan aja sama ponakan-ponakannya itu. Nah, orang yang bisa melihat apa adanya kayak gini itu, kalau bukan orang disleksia nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Nah, makanya orang disleksia itu sulit menangkap nilai gitu. Sulit. Ya, sulit menangkap value itu, nilai itu sulit gitu. Karena value itu berhubungan dengan narasi. Ya, narasi sama yang panjang, lebar sama kali lebar sama dengan luas. Narasi. Oh, sementara polanya itu sebetulnya nggak cocok dengan narasimu gitu. Ya, gitu. Polanya nggak cocok dengan narasinya gitu. Itu yang menjelaskan kenapa yang namanya disleksia itu kesulitan membuat bahasa penuh gitu ya, menjelaskan meskipun dia tahu detail gitu ya, meskipun dia tahu itu, tapi kesulitan. Itu yang namanya yang terjadi pada otak orang-orang yang dengan disleksia gitu. Jadi disleksia itu bukannya
bukannya sesuatu yang apa namanya, yang aneh atau apa otaknya itu tidak sama dengan yang lain-lain. Sama, hanya saja ya itu tadi cara kerjanya yang beda gitu. Kesulitan mengekspresikan pola yang otaknya tangkap gitu. Kesulitan. Kanan kiri itu karena bayangin aja. Kita ngomong kanan kiri itu kita sudah ngasih gambaran kanan itu baik, kiri itu jelek. Sulit lah itu. Kalau sudah kayak gitu tuh makan harus pakai tangan kanan. Kebalik-balik. Yang kadang-kadang yang kalau nggak usah dikasih tahu mungkin itu nggak jadi persoalan gitu ya. Begitu diharuskan bahwa makan sendok harus pakai tangan kanan. Wah, kebalik-balik itu. Mana kanan, mana kiri gitu. Bingung itu. Bahkan sampai sekarang itu saya masih latihan, tapi latihan saya lumayan berhasil ya. Mengenai belok kanan dan belok kiri gitu. Belok kanan dan belok kiri itu. Lebih baik ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur gitu ya. Tetapi saya dibilang itu kamu itu nggak kayak manusia loh. Ya oke lah, oke gitu. Kanan ya udah. Lebih baik kamu awalnya saya minta udahlah kamu jangan bilang kanan kiri, jangan bilang kanan timurnya jam 8, jam 9, jam 9, jam 3 gitu. Nah, lama-lama saya itu latihan bahwa jam 3 itu kiri, jam 9 itu jam 3 itu kanan, jam 9 itu kiri. Itu latihan lama gitu. Itu Tapi sampai sekarang apa? berarti cocok banget jadi navigator mobil balap. Mobil sprint. Memang itu. Oh iya, itu. Navigatornya kan navigator balap pakainya itu jam. bagus itu. Ya, cuman aku lebih seneng nyetir daripada jadi navigator. Kalau soal rally itu sebenarnya saya ini navigator yang bagus kalau jadi rally gitu. Tapi saya dalam rally itu lebih seneng jadi driver ketimbang jadi navigator. Mobilku kok enak gitu ya. Itu. Nah, tapi latihan. 4 tahun saya latihan itu bahwa jam 3 itu adalah kanan, jam 9 itu kiri gitu. Ya, ada gitu. Yang saya tahu dia pakai arloji di tangan kiri, sehingga kalau ada instruksi kiri atau kanan dia lihat arloji ada di mana. Bisa lah, itu latihan itu. Itu latihan. Jadi latihan itu. Latihan. Jangan disuruh pakai kalimat. Kalau kamu suruh pakai kalimat aku bingung gitu. Ya, kamu kasih tanda gitu. Kalau melihat sign itu gampang, melihat sign itu langsung ikut, comply lah. Nggak bisa melanggar rambu itu nggak bisa gitu. Nggak bisa itu, comply. Berarti kalau orang sebelahnya pakai tangan nunjuk gitu, iya, lebih nyambung ya? Lebih nyambung. Ke sana, kanan kiri, kebalik-balik. Gitu. Kalau kanan kiri kebalik-balik, kanan aku beloknya kiri gitu. Nah, awal-awal itu bahwa jam 3 itu kiri, jam 3 itu kanan, jam 9 itu kiri. Aku ya sering bingung. Kalau ada 2 bercabang, yang satu itu jam 11, yang satu jam 2. Ini apa? Kalau pas ke Indomaret, itu pulang dari Indomaret tiba-tiba ada tukang parkir tuh berantem tuh. Tukang parkir ngomong kanan. Lah itu bingung itu. Jadi awal-awal. Tapi ya sejak tahun 19 itu saya sudah latihan itu ya. Latihan kanan kiri, kanan jam 3 itu kanan, jam 9 kiri, jam 11 iya tetap kiri gitu kan. Karena kalau ada percabangan itu harusnya ini jam 11, jam 2 gitu. Itu lebih mudah diterima otaknya orang disleksia ketimbang kalimat itu, kata gitu. Nah, orang disleksia lebih memahami huruf-huruf kanji Cina atau Jepang ketimbang alfabet ABCD gitu. Karena itu lebih langsung gampang. Satu kata gitu ya, lebih gampang gitu. Itu kata Ical kalau jamnya digital. Kenapa? Jamnya digital. Meskipun jam digital ini ya, meskipun jamnya digital tak pakai gini. Tak pakai gini loh, meskipun jamku tuh digital ya, makanya ya tetap aja jadi jam gini. Ini sama aja itu. Nggak ada. Ini meskipun jamnya digital, tetap jadi digitalnya tak pakai seperti jam analog. Tadi kan
dokter bilang punya apa ya, keberuntungan bahwa nggak ngalamin sekolah kelas 1, 2, 3. Oh iya, dibikin nama. Apa kata anak? Kalau ya Punya karena punya kalau privilege. ya kalau aku Berarti misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya iya ya nggak lulus ya aku. Nggak naik berarti kelas aku. sistem pendidikan di negara-negara maju yang menunda membaca Itu ke kelas 9 lebih cocok memudahkan ya. memudahkan anak-anak disleksia gitu. Kan di sana Memudahkan anak-anak membaca dan disleksia. matematika itu baru dimulai di kelas 3 ya. Memudahkan anak-anak disleksia. Memudahkan itu. Kalau apa namanya? Kalau ini apa namanya? Mereka itu sampai umur apa namanya? Umur 9 nggak ujian gitu itu. Itu memudahkan. Ya tetap sulit sih bagi anak-anak disleksia. Sekolah itu sulit gitu. Sekolah umum itu sulit gitu. Nah, kalau aku kan ya untung lah ya gitu ya. Itu untungnya ya tidak punya obligasi ngumpulin PR gitu. Ngumpulin PR. Loh aku sampai SMA itu kalau disuruh ngajarkan PR gak tak garap loh. Gak tak garap itu sampai SMA. Aku ngerjakan PR di rumah itu bagiku bukan ngerjakan pekerjaan sekolahan gitu itu. Jadi kalau mau ngerjain PR itu datang lebih pagi tak kerjain memang gampang sih sudah selesai gitu ya. Jadi aku ngerjain PR itu di sekolahan pagi-pagi gitu. Aku datang ngerjain bahkan misalnya PR bahasa Inggris itu aku ngerjakan pada saat pelajaran sejarah. Sebentar lagi bahasa Inggris tak garap gitu PR-nya gitu. Itu apalagi PR matematika lah malah nggak ada garap itu. PR matematika garap kalau disuruh garap apa di papan ya tak kerjain tapi opo gitu aja. Nah, tetapi kalau ada anak berperilaku seperti aku gini, ya nggak naik kelas itu, nggak naik kelas. Bayangin aja, disuruh garap PR nggak mau gitu ya. Ya apa, disuruh garap ujian nggak mau, lah ya nggak naik kelas itu. Naik kelas itu. Lah ya untung loh aku kok ya punya mbah punya sekolahan ya gitu ya. Itu untungnya itu. Ya, kalau enggak Makanya ya kalau ada orang marah-marah, emangnya sekolahnya mbahmu? Nah, ya emang bener. ya emang iya. Sekolahnya mbahmu, iya sekolahnya mbahku, makanya boleh sekolah gitu. Gitu Kalau ya. antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan ada kecenderungan nggak untuk disleksi atau sama aja? Enggak, laki-laki lebih sering disleksia. Gitu. Karena Oke. tugas laki-laki lebih untuk menggabungkan keduanya gitu ya. Sementara keterampilan perempuan dalam berbicara itu melebihi laki-laki gitu ya. Melebihi laki-laki. Sehingga itu ya, keterampilan perempuan berbicara melebihi laki-laki itu yang membuat perempuan itu lebih jarang menderita disleksia ketimbang laki-laki gitu. Laki-laki lebih banyak disleksia. Tapi disleksia berat itu ya pada laki-laki, jarang perempuan disleksia berat itu. Nah kalau tadi bahwa kelas 9 itu di negara-negara maju, umur 9 di negara maju baru mulai membaca, apa deteksi disleksianya nggak telat? Kalau gini, dulu pas kita diskusi masalah autis, itu Pak Dok kan pernah bilang bahwa autisme itu bisa dideteksi dengan MRI di umur 1 bulan. Iya. Kalau disleksia gimana? Loh, disleksia itu kan bukan masalah serius. Tidak seserius autis lah disleksia ini gitu ya. Tidak seserius. Meskipun dua-duanya mempunyai handicap dalam berkomunikasi ya, berinteraksi. Masalahnya berinteraksi. Sebetulnya orang disleksia itu paham, coba ngomong suruh ngomong kanan kiri bingung dia gitu ya. Paham lah ini utara, ini selatan, barat, timur tahu lah si arah itu tahu gitu. Cuman kanan kiri kenapa? Karena itu dinisbatkan atau ditempelkan kepada yang namanya baik dan buruk pada nilai. Kalau sudah pada nilai, lah itu yang membuat bingung gitu. Kalau benar salah nggak bingung lah anak disleksia itu. Kalau sudah nilai itulah wes ya gitu.
Ya Pak, apalagi narasi. Wah, narasi itu ya, itu bingung gitu. Membuat bingung. Tapi lama-lama ya latihan. Dan karena dia anak-anak disleksia itu mengingat jauh lebih detail, makin tua, artikulasinya makin bagus. Ya, itu. Anak-anak disleksia itu makin tua, artikulasinya makin Nah, bagus itu. Ya, oh, kenapa? Loh, memorinya itu nambah terus itu. Tambah, terus kemudian kosakatanya juga nambah gitu ya. Itu itu membuat anak-anak disleksia itu uh, dalam hal mengekspresikan artikulasinya itu mhm. membaik. Makin tua makin baik, makin tua makin baik. Artikulasinya gitu. Artikulasi ya gitu. Itu kan Artikulasinya jadi hubungannya dengan memori, Pak ya, Pak Dodi? Mhm. memori ya, Nah, memori. kalau ketika ada kata baru, kata yang dia baru kenal, itu proses memorinya ada bedanya nggak dengan Iya, anak-anak non sekarang disleksia? gini lah. Iya, mengenal kata baru itu sulit bagi Mhm, anak-anak disleksia. Sulit mhm, itu loh. Kata-kata baru itu sulit itu. Makanya lebih 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 mudah orang disleksia itu mendengarkan orang bicara gitu ya, hmm, orang berkomunikasi mhm, daripada dikenalkan kata baru gitu ya. Botol gitu. Oh, apa sih maksudnya? Aku wis hmm. ngerti lek ngenean iku digawe ada ngombe, gak usah ngomong karek botol-botolan ngono gak usah Hmm. gitu ya. Itu yang terjadi pada otak orang disleksia. Makin lama artikulasinya makin bagus, makin bagus. Karena Hmm. perbendaharaan memorinya itu lebih detail ketimbang ketimbang orang-orang pada umumnya yang non disleksia. Nah, yang non disleksia artikulasinya malah menghilang gitu. Karena dia mendapatkan hal-hal yang lain, mendapatkan ketenangan, mendapatkan Hmm. hal yang dah untuk apa gitu ya itu. Gitu. Wah, untuk apalah, sudahlah, urip apa yang digolei. Lah udah, orang kalau sudah kayak gitu artikulasinya malah jelek gitu. Yang dulu tajam sekarang mewean gitu ya, gitu. Dulu Itu tajam menganalisa tajam banget, sekarang nangis gitu ya. yang Itu kehabisan testosteron itu ya. iya. Lah iya, Hmm. itu. eh, eh. Berarti ini Analisanya ada tuh tajam banget. Lama-lama lah, oh malah mewek gampang gitu. mewek, Mm. mulai banyak ibadah. Lah iya, untuk apa Hmm. hidup Ini ini? ada Lah ada udahlah, ada artikulasinya jadi pertanyaan jelek dari gitu. Apa? Nins Kitchen. Kelihatannya sih udah dibahas sih, tapi nggak apa-apa, Pak Dok. Mulai usia Apa? berapa seorang anak bisa diketahui bahwa dia menderita disleksia? Ya Tanda-tandanya sejak apa? kecil. Sejak kecil anak disleksia udah kan kelihatan gitu. Hmm. Seperti anak autis ya, pada saat dia mulai Hmm. berkomunikasi, kelihatan itu. Mulai berkomunikasi gitu ya. Anak kecil kalau misalkan umur 6 tahun, 6 bulan ya tak gintung kita gintung ya nggak kelihatan. Cuman misalkan pada anak perempuan ini anak kok jarang menatap mata ya gitu, gitu ya. Ya itu. Hmm. Menatap mata itu. Anak perempuan itu lebih lebih punya keterampilan menatap mata ketimbang Nah, laki-laki gitu. gitu. Hmm. Oh, tapi kalau sama sekali tidak pernah menatap mata, lah ini harus dicurigai ini ada gangguan. Either itu disleksia atau itu autis Autisme. dan ADHD Hmm. gitu ya itu. Oke, Gitu. Tapi baru baru kecurigaan ya. iya pada umumnya disleksia tidak apa tidak ada apa namanya tidak ada kecenderungan untuk menatap mata gitu ya. Hmm. Biasanya dia malah natap mata terus kemudian malah diberitahu malah lihat aja. Kamu ini ngerti apa enggak sih gitu gitu ya. Jadi orang itu jengkel gitu. Orang Padahal itu mata-mata, jengkel. mata-mata itu cuma nyantolin mata, tapi otaknya lagi muter nyambungin. Dia itu melihat semuanya gitu. Nah, yang diucapkan ibunya misalnya, dia tuh ya ya masuk memori cuman ya nggak bisa Hmm. mengekspresikan, cuman bengong aja itu ya terus makanya terus ibunya kamu ini paham enggak sih gitu itu. Hah? Ya makin dimarah ya makin gitu, Nah gitu. itu anak kayak Itu gitu kalau di Hah? Surabaya malah malah diajak berantem terus, Waduh. Lah iya Ngeliatin makanya orang langsung, kon nggak kate ada lopo? itu. Ya ya Kon itu kate itu lopo mandeng-mandeng? kata-kata eh,
anak disleksia itu mencoba apa namanya, membalik loh kata-kata menjadi pola gitu loh. Karena dia Hmm. paham pola. Dia tuh melihat pola itu mudah gitu. Menjadikan sebuah narasi itu susah gitu. Jadi kalau ibunya ngomong banyak gitu, "Hah? Apa sih ngomong apa sih? Kamu ngerti apa enggak?" Iya iya gitu. Gitulah ya gitu. Hari ini ada dari Rino 12345 jenenge kok kayak Pada nomor togel Hong Kong ini. apa? Apa ada teknik khusus mengajarkan anak disleksi membaca dan menulis? Kenapa? Ada teknik khusus untuk mengajarkan anak disleksi membaca dan menulis? Ada teknik khusus ya enggak ada sih. Cuma ya, tapi gini, membaca dan menulis tekniknya itu ya enggak ada. Yang khusus itu enggak ada ya. Dikenalkan lebih sering daripada anak yang biasanya. Dan membaca itu biasanya mereka itu membaca bukan membaca abjad, tapi membaca kata. Dia Kata. itu langsung bisa baca gitu. Hmm. Langsung bisa dia baca kata itu bisa itu. Oke, berarti lebih baik kalau kita nggak ngajarin BAB, BIB gitu ya? Bingung dia. Hmm. Bingung. Dia B apa, BIP. Genje gitu ya itu. Iya itu dia melihat iya gitu. Itu dia melihat itu B apa, BIP, genje itu babi kecil soalnya gitu ya. Lagi geger genjik itu di banyak tempat lagi. Ya, lah ya itu dia makanya. Jadi kesulitan itu mengeja abjad itu kesulitan. Tapi alfabet yang berupa apa namanya berupa satu huruf satu kata itu lebih mudah gitu. Jadi kalau teknik khusus itu misalnya mengatakan tulisan hijau itu ya langsung hijau gitu, bukan Oke. h h i hi j aja hijau bukan. Ini hijau gitu. Jadi dia tahu betul itu hijau gitu. Tulisan hijau dengan langsung warna hijau gitu dia lebih nyambung ya. Iya gitu. Itu Ini adalah apa? ada komentar dari Imah Mudi. Apa orang disleksia cenderung memiliki IQ tinggi? Tidak ada hubungannya. Oke, Tidak nggak ada hubungannya. ada hubungannya. Gitu mas ya. Tidak Kalau ada hubungannya. dokter Ryu IQ-nya tinggi itu karena kebetulan. Iya kebetulan gitu. Kebetulan gitu. Kebetulan itu. Ya kebetulan. Tidak ada hubungannya disleksia dengan IQ tinggi gitu. Disleksia blow on ya banyak gitu. Banyak gitu. Dia ingat detail tapi blow on gitu. Tidak bisa menghubungkan satu dengan yang lain. Tidak ada hubungannya gitu. Tidak ada hubungan langsung. Nah, tapi itu orang-orang pinter-pinter kok banyak yang disleksia. Lah, ya itu kamu, ya itu aja kebetulan aja dia disleksia gitu. Lah yang disleksia goblok ya banyak itu. Ya. Orang non disleksia yang pintar juga Ya banyak. banyak gitu. Ya. Orang non disleksia goblok ya lebih banyak lagi. Ya, itu enggak ada hubungan langsung. Ya. Ada pertanyaan dari Paul Tumane. Apa? Anak saya usia 4 tahun lancar bicara tapi tidak mau menyebut nama orang. Apakah itu ciri disleksia? Bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu. Bisa jadi. Oke. Bisa jadi. Apa yang harusnya Mas Paul Tumane ini lakukan? Enggak ada sih. Orang nggak apa-apa kok gitu. Oke. Orang bisa bicara gitu. Pokoknya gini loh ya. Sudahlah. Berhentilah mengharapkan anakmu itu jadi seperti apa yang kamu mau gitu. Oke, itu penting itu. Ya. Cobalah berhenti ingin anak itu jadi seperti apa yang kamu mau gitu. Itu cobalah gitu ya. Anak kalian itu ada gara-gara kalian tuh ingin punya anak gitu ya. Begitu anak lain itu yang punya obligasi itu kalian, bukan anaknya yang punya kewajiban yang namanya berbakti lah itu. Ya kebalik yang berbakti harusnya orang tuanya. Orang kalian yang pengen punya anak, begitu anaknya lahir disuruh berbakti, ya balik gitu. Jadi berhentilah, cobalah berlatih berhenti untuk mengarahkan anak itu menjadi apa yang kalian inginkan gitu. Harusnya gimana itu.
Kon ngene ae Ini kon gak sekaligus usah urip ae. sekaligus menjawab yang ini Pak ya, Pak Dokter ya. Ini pertanyaan dari Nancy R31. Heeh. Mestinya jawabannya sama ya. Bagaimana cara Ah menghadapi iya, anak disleksia? ya ya jangan dipadakkan apa itu. Jangan disamakan dengan yang tidak disleksia gitu loh ya gitu. Kan sama kalian itu punya anak perempuan tidak memperlakukan anak perempuan seperti anak laki-laki gitu. Lah kenapa anak disleksia kok harus diperlakukan sama dengan yang tidak disleksia atau mengharapkan orang yang disleksia sama dengan yang tidak disleksia kan tidak fair namanya itu. Ya gitu ya. Coba berhentilah itu ya. Menjadikan anak itu seperti apa yang kamu mau gitu. Dok, itu ada komen dari user 694 MU menang Pak Dok. Wingi 1-0. Itu. 1-0 ini seneng banget ya Pak Dok. Enggak, iku sakjane kebetulan itu. Iku Bruno itu cuma itu menit-menit detik-detik terakhir itu bonus aja. Iku sakjane goblok. Nyepak yo dianulir asli. Itu kan Tapi berarti kan kebetulan itu adalah faktor sangat penting dalam kehidupan Pak Dok. enggak sih memang kemarin itu banyak kebetulan. Itu kemarin itu beruntung MU itu. Sakjane itu beruntung aja itu. Tapi pertama itu apa McTominay juga McTominay juga golnya dianulir gitu. Ini ada Lucky Chandra 2533. Dok, apakah orang ini maksudnya orang zaman dulu ya? Ya ada. Apakah orang zaman dulu disleksia? Ada, tapi cuman ya makin banyak apa namanya makin banyak makin kompleks bahasa itu makin menyulitkan orang disleksia itu. Dan hak out dok setuju. Alah percuma out apa enggak lek kalah yo kalah ngono iki kok mana YNWA. Walah kok niku koyo ngerti-ngerti wae lele kok niku YNWA kok urusane iku lho apa jenenge cicilan sepeda motormu YNWA. Guayane YNWA. Lah mbok kira kon niku lho ya YNWA itu gak peduli ambek kon gayamu YNWA. Dok, zaman tahun 90-an awal kalau nggak salah ya, itu ada iklan Pepsodent yang tentang sensasional. Ada orang-orang tertentu yang nggak bisa ngomong sensasional. Itu masuk disleksia apa enggak ya? Ya enggak ada hubungannya lah itu. Atau itu memang lidahnya abot aja ya? Iya itu enggak ada hubungannya itu. Iku podo ae fans MU ambek fans apa Liverpool iku padha gebleke ngono. Kon niku ya ngono. Kon urusan lho cicilan motormu kono lho, sepeda motormu di pinjolmu lunasono dhisik malah YNWA. Itu lebih penting itu. MU. Koyo wong kentel ae ngono. MU menang itu enggak otomatis cicilannya terlunasi. Lah perasaanmu lek MU menang terus kon gratis bayar cicilan koyo apa ngono. Ini pertanyaannya dari Serokwel 21. Bahasa Jawa tak Indonesia kan ya. Kalau mengingat lah yang dengerin bukan cuma orang Jawa ya Pak Dok. Kalau soal ingat-mengingat itu ya ingat gini loh, bedanya itu adalah mereka ingat tapi tidak bisa mengekspresikan gitu. Sama aja toh gitu. Lo ingat dia gitu. Ya itu. Ingat, tapi kalau mengekspresikan nggak bisa lah ya podo ae gitu. Ingat-ingat detail itu adalah orang disleksia itu makin lama makin bisa menjelaskan detail, bisa detail kejadian. Tapi ketemu koncone lali, itu sopo sih jenenge arek iki gitu. Itu ya banyak orang disleksia gitu. Ya untungnya saya tidak yang seperti itu gitu. Ada orang dia tuh detail ingat, tapi begitu ketemu namanya siapa, nggak ingat dia itu. Ada yang gitu. Ya, kalau di umuran saya banyak yang kayak gitu, tapi kan bukan disleksia, emang ya, udah mulai. Bukan. Mulai berkurang aja ingatnya ini. Dok, kayaknya kita perlu kapan-kapan bahas autisme lagi nih Pak Dok. Ya boleh. Apa mbek kancamu sing niku mbiyen sing wis pore. Pak Kanda nih.
Nanti tak cari temen yang lain lagi. Ya wes gak popo kapan aja. Iya. Oh, cicilan motornya tinggal 4 bulan lagi, Pak Dok. Ya iku bayaran ojo YNWA, MU kono lho prasamu lek MU menang lho kon cicilane gratis supaya apa ngono. Wong MU kalah kok sing nangis kono lho geblek ah ngono. Pak Dok mulai seneng MU sejak kapan, Pak Dok? Kalau saya sejak Eric Cantona ya. Enggak sih itu. Saya itu enggak saya itu misalkan Sama kalau aja semua ya? antara sama itu, sama. Saya itu menikmati pertandingan kok. Oh, Cuman ya menikmati pertandingan itu. Menikmati pertandingan. Saya itu tidak pernah tidak pernah saya itu menjadi fans berat satu klub itu enggak pernah itu. Enggak pernah itu. Saya menikmati. Pernah saya jadi lurah rombongan tretetet itu. Pernah itu tahun 87 itu pernah. Jadi bonek itu ya? lurahnya supporter Persebaya itu. Ya itu. Tapi tahun 88, itu bencinya aku sama Persebaya itu. Gara-gara kejadian sepak bola gajah itu. Jengkel aku itu. Sepak bola gajah demi menyingkirkan PSIS supaya tidak masuk putaran final gitu ya. Itu Persebaya ngalah 12-0 kepada Persipura gitu. Aduh, itu adalah namanya istilah sepak bola gajah. Tapi waktu itu aku sudah terlanjur tetap jadi lurah rombongan gitu. Jadi ya rasa-rasa saya malas itu. Bahkan pada saat final Persebaya melawan Persija, aku nggak masuk stadion. Nggak masuk stadion itu. Di luar baca novel gitu. Di luar baca novel gitu. Persebaya menang 3-2 tapi setelah malas aku gitu. Nah, gitu. Tapi ya saya nggak pernah. Waktu itu tahun 80-an itu Ian Rush ya, apa namanya? Ian Rush itu bintangnya Liverpool itu. Moncer-moncernya Liverpool tahun 80-an gitu ya. Ada Ian Rush itu. Ian Rush itu keren lah Ian Rush itu. Nah, zaman Eric Cantonanya MU juga kan. Jadi ya di masanya itu ada yang bagus itu. Chelsea itu pernah hebat Chelsea pernah hebat zamannya Didier Drogba dan Mourinho, tapi itu juga kebetulan Mourinho jadi pelatihnya MU juga nggak bisa menang juga gitu. Makanya tuh jangan gaya-gayaan gitu ya. Nanti suatu saat ya kalah sama aja itu siapa Arsene Wenger itu ya pernah disebut jenius. Nah kebetulan gitu. Kebetulan tahun 94 95 hebat lah. Arsenal gitu. Messi hebat, ya hebat. Tapi kalau mana ada sih dia itu sendirian kan nggak orang dia itu disuplai banyak temannya. Coba main sendiri, capek lah dia. Suppliernya sama hebat. lah. Ya iyalah suppliernya hebat itu. Itu suruh main dia di Persebaya, coba bisa nggak dia mencetak gol kayak sekarang ya nggak bisa gitu. Ya tapi ya untungnya mereka itu hidup di komunitas yang pas gitu. Kayaknya yang pembahasan hari ini udah cukup sekian, Pak Dok. Matur nuwun sangat. Oke, ini dari pewayangan sampai bal-balan ini. Kan biasa, lebar dan panjang. Panjang kali lebar. Sehingga luas. Nanti. Tapi kalau dilihat sejarahnya ya, sepak bola Inggris itu ya. Coba kalian ke Inggris sana, itu tiap kecamatan loh. Itu kecamatan di London itu ya. Ini ya namanya markasnya Arsenal itu. Ini 5 kilometer itu. Leicester itu cuma 5 kilometer. Jadi di Inggris itu tiap kecamatan punya klub bola dan hebat-hebat itu. Kalian yang di sini yang nggak tahu apa-apa, wah YNWA, walah matamu picek, itu gayamu kayak. MU sama City kan juga deketan loh, antar kecamatan itu. Iya, kalau MU itu kan di kabupatennya, kalau City itu di kota Madianya gitu. Ini
Di London itu loh, Leicester sama itu deket-deketan gitu. Ini yang di Indonesia ini ya kayak ngerti-ngerti yo. Wah, YNWA, YNWA. Alah, kono lho kono anu mepe karak kono makan karak kono. Tewulmu kono panganan gayamu YNWA koyo ngerti-ngerti yo. Aduh. Tapi tadi saya pas sama dokter Lisa tadi, Pak Dok ngegas banget ya. Oh iya, ya, ya. Wayahe digas. Begitu ngomong wayang mulai adem, sejuk. Ngomong bal-balan panas gitu. Tapi ini ya, apa namanya sekarang itu di Inggris tuh stadionnya bagus-bagus. MU itu dulu jelek itu, bayangin jelek lah itu. Tahun 2001 itu jelek banget MU itu. Apa namanya stadionnya Old Trafford itu welek lah itu. Sekarang mulai bagus lah ya itu, mulai bagus. Mulai bagus. Karena kalau bagus sekarang apa namanya Old Trafford itu. Sama Dok, itu, dengan sorry, ada bonus pertanyaan tuh dari Paul Tumane itu. Disleksia sudah diketahui sebabnya apa belum ya? Loh, disleksia itu bukan masalah sebab, tapi kita menjelaskan masalah cara kerjanya gitu. Otak kita itu kompleks gitu. Itu. Ya sama aja kamu sudah diketahui nggak apa namanya sebabnya Indonesia merdeka? Ya nggak ono rek, sebab itu ya karena kebetulan. Ya iku ngono. Sebab Indonesia merdeka apa? Iku pertanyaanmu sebab disleksia itu sama dengan Indonesia merdeka itu. Titik kulminasi perjuangan itu ya. Lah ini pintere gawe. Titik kulminasi itu merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur itu. Ya, pengendalian diri adalah pangkal tolak. Iku kesulitan. Itu kesulitan anak disleksia itu mencerna kata-kata yang kayak gitu itu. Ya besok kok di Tokyo Dome. Besok dan lusa, 3 hari. Wis. Dihitung saya enggak nonton. Ical itu ngerti ya itu. Ical itu. Jangan-jangan Ical tuh sampai ada itu. Apa? Akun alternya sampai. Oh, Ical itu ngerti ya. Tapi aku wis tahu tak kandani ya. Aku apa jenenge nonton Coldplay di Tokyo Dome gitu. Iya. Besok itu. Oke, Mas. Oke, matur nuwun banget. Oke. Makasih teman-teman.